Halo semuanya, selamat pagi untuk anak kelas 12 IS. Jadi kita kembali belajar pada pertemuan hari ini dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Berbicara tentang materi hari ini, kita melihat dulu uraian awal yang Bapak buat. Jadi tak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan pemberdayaan komunitas. Jadi artinya di sini juga kita sebagai warga masyarakat memiliki kepedulian dan lembaga swadaya masyarakat pun dapat turut andil dalam melakukan beragam kegiatan demi meningkatkan keberdayaan individu maupun komunitas di sekitarnya. Jadi artinya tidak hanya pemerintah yang ingin melakukan pemberdayaan komunitas masyarakatnya, tapi warga negaranya atau masyarakatnya juga bisa melakukan hal tersebut supaya dapat mengembangkan apa yang bisa dia lakukan demi pengembangan dari dirinya sendiri. Dan di sini dalam melakukan hal tersebut harus dilakukan yang namanya beberapa tahapan agar dapat berlangsung dengan baik. Ada berbagai tahap-tahap yang harus dijalani sebelum melakukan implementasi atau praktek dari hal tersebut. Jadi di sini ada tahapan yang dijabarkan. Jadi yang pertama ada dikatakan tahap perencanaan. Kalau dikatakan dengan tahap perencanaan berarti awal dalam kegiatan itu dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan di sini adalah melakukan pengumpulan data keadaan. Jadi artinya mereka harus mencari dulu berbagai data berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dan hal tersebut dapat mereka lakukan menjadi sarana yang utama. Yang kedua, harus dapat melakukan analisis dan evaluasi data. Di sini maksudnya ada beberapa hal yang mencakup pada materi yang kedua, yaitu mereka harus dapat mendeskripsikan sebuah keadaan, dapat juga melakukan penilaian, dan dapat melakukan pengelompokan data. Itu untuk tahap perencanaan yang kedua. Sedangkan tahap perencanaan yang ketiga dikatakan identifikasi masalah. Jadi di sini mereka akan melihat berbagai masalah yang harus dikaji dari pengalaman warga dan komunitas juga. Yang keempat, ada pemilihan masalah yang ingin dipecahkan. Jadi artinya masalah itu harus benar-benar menyangkut kebutuhan nyata atau real needs masyarakat yang mendesak. Jadi artinya adapun masalah yang banyak, mereka harus melihat yang mana masalah yang lebih utama yang dapat diselesaikan. Dan pada tahap perencanaan yang kelima ada dikatakan perumusan tujuan dan atau penerima dari manfaat tersebut. Artinya di sini mereka harus mempertimbangkan kemampuan pelaksana pemberdayaan dan kemungkinan menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi artinya mereka harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan lebih real dan akurat. Tahap perencanaan yang keenam dikatakan perumusan alternatif pemecahan masalah. Pada hal ini, dirumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah yang tepat supaya dapat diperhatikan juga yang namanya apa kompleksitas masalahnya yang dihadapi, apa kebutuhan dari komunitas tersebut, dan apa penyebab terjadinya masalah supaya hal-hal tersebut dapat dilakukan lagi lebih detail. Dan pada tahap perencanaan yang ketujuh dikatakan penetapan cara mencapai tujuan atau rencana kegiatan. Jadi artinya di sini dalam mencapai tujuan, mereka harus mendeskripsikan secara konkret atau nyata mengenai deskripsi kegiatan yang akan mereka lakukan supaya mempunyai hasil tentunya. Yang kedelapan dikatakan perumusan rencana evaluasi. Di sini berbicara tentang hal ini, mereka harus mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut atau kegiatan pemberdayaan itu telah mencapai tujuan yang diinginkan.
agar dengan hal tersebut mereka dapat melakukan yang namanya evaluasi atau penilaian dengan baik. Tahap perencanaan yang kesembilan ada dikatakan dengan rekonsiderasi. Di sini artinya mereka akan melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh perencanaan kegiatan pemberdayaan. Apakah memang hal tersebut bisa dilakukan ataupun tidak. Tahap yang kedua ada dikatakan tahap implementasi. Kalau tahap implementasi ini mengarah kepada yang namanya bagaimana tahap perencanaan tadi yang sudah disusun agar dapat dipraktekkan. Dan hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada berbagai hal supaya yang namanya pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi yang pertama dikatakan harus dikembangkan dulu yang namanya sumber daya manusianya. Jadi artinya kita harus dikembangkan supaya hasil dari pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Misalnya seperti melakukan pelatihan, kursus, dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan di sini dengan penguatan permodalan. Jadi melakukan hal tersebut misalnya melalui pemberian kredit kepada orang yang ingin membuka usaha, contohnya supaya mereka bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Yang ketiga, yaitu mereka melakukan pengembangan kelembagaan. Jadi artinya melakukan misalnya seperti koperasi atau organisasi kelompok masyarakat. Dan yang keempat, harus dilakukan yang namanya pendampingan. Jadi artinya masyarakat dalam menerapkan hal-hal tersebut juga harus mengikuti kegiatan pemberdayaan. Misalnya di sini pemerintah dapat memberikan yang namanya atau orang-orang tertentu dalam melakukan bagaimana supaya kegiatan masyarakat itu bisa berjalan lebih baik lagi. Dan tahap yang ketiga, yang terakhir dari pemberdayaan tersebut adalah adanya tahap pemantauan atau evaluasi. Jadi di sini akan dinilai semuanya seperti apa hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jadi sekian pembelajaran dan penjelasan yang Bapak berikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, kita akan kembali pada forum diskusi. Salam sosiologi.